saudara yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani bersama dengan Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, hari Selasa tanggal 26 Agustus tahun 2025. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita sepanjang hari ini, mari kita datang terlebih dahulu pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu kami naikkan Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur karena Engkau boleh menjaga kami saat kami tidur semalam hingga pagi ini, boleh bangun dalam keadaan sehat dan tubuh yang segar ya Tuhan. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Sebelum kami beraktivitas, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga kami boleh beroleh tuntunan-Mu Tuhan di dalam kami beraktivitas hari ini. Biarlah Engkau berfirman ya Tuhan lewat renungan yang Engkau sampaikan pada kami pada pagi hari ini. Kami siap mendengar Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 121 ayat 5 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Kemudian yang kedua dari Filemon 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tema renungan kita pagi hari ini, dalam derita ada damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang pernah bermimpi bahwa dia meninggal dan masuk surga. Di sana dia berjumpa Yesus dan diberi kesempatan untuk melihat kembali hidupnya. Yang nampak adalah jejak-jejak kaki sepanjang pasir. Orang itu memperhatikan bahwa saat dimana hidup terasa sulit, hanya ada sepasang jejak kaki, bukan dua seperti pada saat yang menggembirakan. Orang itu berpaling kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya tidak mengerti. Engkau berjanji untuk selalu besertaku. Tetapi ketika sekarang saya melihat kembali hidupku, pada saat sulit hanya ada sepasang jejak kaki. Tuhan, mengapa saat itu Engkau meninggalkan saya? Tuhan memandangnya dan berkata, meninggalkanmu? Saya tidak meninggalkan engkau. Jika engkau memandang bekas-bekas kaki itu dengan teliti, engkau akan menemukan bahwa bekas kaki itu lebih dalam dibandingkan dengan yang lain. Itulah saat
di mana saya menggendongmu. Menjadi umat milik Tuhan tidak dengan sendirinya membuat hidup orang percaya mudah dijalani dan kebal terhadap berbagai pencobaan, bahkan penderitaan. Pencobaan akan tetap ada, seperti dialami Rasul Paulus yang menjadi seorang tahanan karena iman dan pelayanan bagi Kristus Yesus. Tetapi kesusahan hidup bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan umatnya. Pendeta Andar Ismail pernah menulis, selama matahari masih terbit di ufuk pagi, selama masih ada makhluk di muka bumi, selama itu memang penderitaan tidak bisa dipungkiri. Tetapi selama itu pula, tiap pagi setia Tuhan diperbaharui supaya jalan derita ini bisa kita tekuni. Itulah kesetiaan dari Tuhan, Sang Penjaga sejati yang tidak tertidur dan terlelap, baik siang maupun malam hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan hidup adalah jalan penderitaan. Tetapi dalam derita ada damai sejahtera dari Allah yang tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Di sanalah letak kebahagiaan umat Tuhan yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya Engkau menolong kami untuk merasakan kehadiran dan penyertaan-Mu yang membawa damai sejahtera di tengah berbagai kemelut kehidupan ini. Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, membawa segala rasa khawatir kami, cemas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya di dalam ketidakberdayaan kami beroleh kekuatan dari Engkau ya Tuhan, sebagaimana kami ada saat ini. Perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan, dan itu sudah terbukti dalam kehidupan kami dan sangat kami rasakan. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan hal sekecil apapun Tuhan, jika kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau akan memperhatikan Tuhan. Sering apa yang tidak kami pikirkan, itulah yang Engkau berikan Tuhan. Dan itu semua adalah bukti nyata bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Biarlah kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala rencana hidup kami, rencana aktivitas kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Otoritas-Mu terjadi atas hidup kami. Dan biarlah kami percaya sepenuhnya bahwa hidup kami aman di tangan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, biarlah selanjutnya Engkau sertai kami, sehingga apapun yang kami kerjakan yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dapat kami jalankan dengan baik dan berhasil di dalam Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sarapan rohani hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.